syukur. Waalaikumsalam. Hmm, oke. Puji syukur kehadirat eh, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan dan karunia nikmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar kali ini. Terima kasih rekan-rekan semua atas antusiasme dan partisipasinya dalam acara yang akan kita saksikan bersama-sama eh, dalam acara webinar membuat server ChatGPT lokal dengan Olama. Perkenalkan, saya Yoga Asidik yang akan memandu jalannya acara dan sekaligus nanti dilanjutkan oleh Bapak Aulia Ikhwanuddin. Oke, sebelum kita mulai jauh, di sini teman-teman apakah ada yang sudah dengar tentang Olama atau mungkin ada yang belum pernah dengar ChatGPT itu apa? Boleh kalau misalkan belum nanti kita akan showcase Pak ChatGPT itu seperti apa, nanti olam dan bagaimana cara membuat ChatGPT lokal, ChatGPT pribadi yang bisa dijalankan tanpa koneksi internet. Dan habis itu selain tanpa koneksi internet, privasi dari rekan-rekan semua juga aman. Apa? Oke, kita cek dulu apakah ada Pak Aulia. Pak Aulia sudah hadir di tengah-tengah kita. Oh, Sudah. oke, siap. Oke, sebelum kita ke Pak Aulia, di sini saya akan menyampaikan sedikit eh, apa ya, apa aja yang harus kita simak. Pertama, selama webinar berlangsung, pastikan rekan-rekan, bapak-bapak, ibu semua, mic-nya itu untuk mic itu harus dalam keadaan nonaktif atau di mute dan kamera juga boleh bisa diaktifkan atau dimatikan untuk menjaga kelancaran koneksi kecuali saat dipersilakan untuk berbicara. Terus yang selanjutnya kita akan memiliki sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan selama pemaparan materi, silakan bisa langsung ditulis di kolom chat atau bisa raise hand yang ada di fitur Zoom jika ingin bertanya secara langsung pada sesi tanya jawab. Pertanyaan akan direkap dan akan dibahas setelah pemaparan materi. Selanjutnya, ketiga, nanti akan ada daftar hadir yang linknya akan dibagikan oleh kami, panitia, di kolom chat. Pastikan teman-teman selalu stay update di kolom chat, barangkali supaya tidak tertinggal untuk absennya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dan kita saksikan pemaparan materi dan praktek dari narasumber kita, Bapak Aulia. Kepada Bapak Aulia, waktu dan tempat dipersilakan. Bentar, saya siapkan dulu materi. Baik. Nggak ada suara. Bentar, 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 Pak. Jam berapa sih Kak kok rapat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Jam wabarakatuh. berapa udah mulai? Ini udah mulai, ini webinar. Pada kesempatan hari ini kita akan coba sedikit pengalaman sharing mengenai bagaimana caranya kita membangun sebuah server untuk LLM atau sering implementasinya kepada ChatGPT. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan ChatGPT itu merupakan suatu bagian dari ilmu yang namanya AI. AI, nah di dalam AI itu ada yang namanya bahasa besar. Kalau bahasa akademiknya itu LLM. Nah, LLM ini bagaimana cara manusia berkomunikasi dan dipahami oleh mesin. Nah, mungkin sedikit bercerita. Jadi sebelum saya itu memulai dengan
membuat server. Jadi awalnya itu ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Prof. Ono, kan sekarang yang namanya ChatGPT itu kan lagi happening lah, lagi rame-ramenya. Terus di situ Pak Ono berbicara, gimana kalau kita ngebuat server ChatGPT lokal? Karena kalau yang server ChatGPT yang sekarang ini itu dengan keterbatasan karena harus berbayar, terus informasinya kurang tepat, kadang ngelantur ke sana kemari gitu. Terus di situ berbekal dengan pengalaman saya ngerakit komputer di zaman dulu waktu kuliah, maka saya memberanikan diri. Nah, dulu memberanikan diri. Nah, di sini kurang lebih ada foto-foto server. Nah, di sini ada foto-foto server yang ada di ITTS. Nah, di sini ada beberapa server yang mungkin bisa dibilang eh, kurang layak lah dipakai. Nah, di sini saya berpikir, nah gimana caranya server-server yang ada di sini dimanfaatkan untuk membuat server khusus ChatGPT. Karena kalau yang namanya ChatGPT itu nggak harus dipersiapkan dulu hardware-nya. Terus kemudian saya searching-searching mengenai servernya itu bagaimana lumayan mahal gitu. Dari mulai ratusan juta bahkan sampai ada miliaran gitu yang server khusus ChatGPT. Terus di situ saya berpikir, yang tadi berdasarkan pengalaman dulu gitu mengerakit komputer, gimana caranya memanfaatkan ini? Kemudian ini ada beberapa server dari data center mana gitu Propono. Kemudian saya oprek-oprek. Nah, kurang lebih di dalam ini ada tampilannya, ada beberapa server. Nah, server ini bukan server yang baru. Jadi server ini server yang benar-benar hibahan dari data center katanya gitu. Tapi ada beberapa part yang bisa digunakan. Nah, di situ saya buka satu persatu, terus saya sorting karena ada teman saya yang ngebuat itu langsung mahal, lumayan mahal lah. Di situ karena bentuknya server. Nah, terus saya bongkar satu-satu. Nah, di sini, nah kurang lebih didapatlah server yang kurang lebih yang ini nih, server yang Xeon. Server ini kondisinya ada beberapa yang mati, bahkan nggak nyala sama sekali. Nah, nah, di sini saya bertahap dicek, oh ternyata server itu isinya ada dua prosesor, kemudian ada banyak namanya port-port RAM-nya. Nah, setelah itu saya berpikir lagi gimana caranya untuk mau pakai pasang GPU-nya. Nah, di sini saya bongkar, kemudian dapatlah motherboard khusus untuk server. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dari server-server yang tadi itu disorting dapatlah ada beberapa prosesor yang masih layak digunakan. Nah, di sini kurang lebih sama. Nah, kalau yang ini adalah server plug server nggak ada soket GPU-nya karena yang namanya AI itu kita membutuhkan GPU atau yang sering kita dengar PGA. Nah, kalau dulu kan PGA itu untuk main game. Nah, kalau yang sekarang peruntukannya lebih kepada AI sebenarnya. Ke sini. Nah, di sini saya dapatkan prosesor khusus untuk server. Nah, prosesor untuk server ini beda dengan sorry, motherboard khusus server ini beda dengan khusus game-game yang lainnya. Karena yang tadi saya bilang, jadi saya ngambil-ngambil barang gimana caranya si prosesor bisa dipakai. Di sini didapatlah prosesor kalau nggak salah ini namanya X99. Nah, X99 ini itu adalah chipsetnya. Kemudian prosesornya bisa support prosesor yang lama-lama 2011 kalau nggak salah 2012. Nah, prosesor di sini kemudian tentunya RAM-nya beda dengan yang game-game lainnya karena ini khusus server. Di sini ada soket RAM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 soket RAM RAM-nya. Setelah itu saya coba pasangkan prosesornya. Nah, kurang lebih ini prosesor yang didapat, yaitu prosesor Intel Xeon E5 2680 P4. Nah, kalaupun teman-teman beli itu, kalau kita cek di sini, mungkin saya sekalian sambil searching Tokopedia gitu, referensinya. Eh, tak, prosesor Xeon, tak, bukan bermaksud iklan. Jadi Xeon, kalau kita tadi lihat di sini serinya
E5 2684. E5 E5 2686. Nah, yang penting versi 4. Nah, sekarang kalaupun teman-teman mau buat itu dulunya itu mahal. Nah, kalau sekarang itu cukup murah. Jadi sekitar ini ada yang 500.000. Kalau dulu-dulu awal itu nyampe jutaan kalau nggak salah. Ini bisa dibeli sebenarnya kalaupun bisa mau ngerakit dari awal. Ini kurang lebih 500.000. Kalau dua berarti 1 juta, bandingkan dengan prosesor yang pada umumnya yang kita pakai lebih mahal sebenarnya. Prosesor Core i7. Kalau kita lihat di sini Core i7, Core i Gen berapa ya? Lebih mahal kalau saya searching-searching kemarin. Jadi balik lagi ke yang tadi. Jadi gimana caranya dengan hardware yang ada terbuatlah sebuah server untuk LLM atau ChatGPT. Jadi kalau untuk server ChatGPT itu nggak mesti prosesor yang tinggi-tinggi. Itu nggak mesti prosesor yang Core i7, kemudian keluaran tahun berapa, Core i9. Jadi nggak perlu. Jadi cukup pakai yang prosesor lama, karena dalam prosesnya itu kita menggunakan lebih fokus kepada GPU-nya itu tadi. Jadi PGA-nya. Nah, di sini saya pasang, ditempel ke dalam ini. Mungkin lebih gampang saya giniin aja. Ntar ini ininya saya pindahin dulu ke bawah. Nah, saya pasang di sini, kemudian balik lagi kepada hardware yang di sini. Saya coba lagi pasang-pasangin itunya apa namanya, komponen-komponen yang ada di sini, termasuk dari pendinginnya. Saya coba pasang pendinginnya, ternyata nggak support. Jadi dalam membangun servernya ini jadi nggak langsung bertahap plak langsung ngebuat. Jadi, jadi bertahap. Jadi pasang heatsink yang punya ini ternyata dipasang di sini nggak cocok juga. Kemudian belilah saya satu lagi heatsinknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau di pasaran ini kurang lebih kayak pendingin game itu 200 ribuan kali dua 400.000. Kurang lebih seperti itu. Jadi dipasanglah dua prosesor. Nah, setelah itu saya pasang, kemudian uji coba, barulah nyala. Nah, sampai di situ saya cari lagi komponen-komponen yang mungkin bisa dimanfaatkan dari yang ada itu. Kemudian didapatlah sebuah apa namanya, memori. Nah, memori ini memori kurang lebih ini memori 16 gigaan yang dari server. Kalau di searching itu sekitar memori RAM DDR4. DDR4 itu DDR4 yang murah-murah aja lah. Banyak yang murah di sini bisa di searching di ada yang 166.000. Sini didapat RAM-nya. Kemudian balik lagi saya rakit lagi di sini, pasang lagi di sini. Kemudian uji coba lagi. Ternyata sampai di situ karena yang tadi saya bilang jadi pengalaman ngerakit komputernya itu waktu dulu. Jadi seolah-olah ya kayak ngerakit biasa, ternyata untuk ngerakit server ini ada teknik tersendiri gitu. Ada dari segi powernya. Nah, terus dari segi powernya, power supply. Nah, power supply juga nggak tiba-tiba beli yang ini. Saya cabut lagi dari yang udah ada. Jadi proses power supply-nya itu saya cabut dari yang server yang ini. Ternyata untuk eh, power supply-nya dibutuhkan yang besar gitu. Dibutuhkan yang besar untuk mencapai menaikkan dengan dua prosesor ini. Jadi didapatlah power supply yang kemarin itu yang bawahnya itu yang 450. Nah, 450 saya coba konekkan lagi ke dalam sebuah layar, masih bisa nyala. Nah, terus saya cari-cari lagi ketika dipasang. Nah, ini komponen utamanya yaitu GPU atau PGA. Nah, PGA setelah saya pasang PGA-nya sedikit info. Jadi PGA ini itu
sebelumnya di lab ITTS ada PGA yang komputernya kan sudah diupdate. Kemudian saya coba untuk testing mengenai hardware ini, saya pasangkan PGA-nya ini. PGA-nya dipasang di sini. Nah, di sini slotnya. Nah, rencananya awalnya itu saya mau pasang dua PGA, dua GPU-nya di sini. Ternyata seiring berjalannya waktu, pas udah nyala semuanya, ini nggak support si motherboardnya itu. Terus tiba-tiba nggak bisa dinyalain si ininya. Nah, kemudian saya cek lagi, ternyata kita butuh untuk dua prosesor dan PGA yang besar ini dibutuhkan minimal, mungkin teman-teman yang sering ngerakit komputer, minimal itu 600 watt, 600 watt gitu. Nah, saya cari lagi di atas gitu di lab di TTS, ternyata masih belum juga. Kemudian saya searching-searching, ternyata dapat di 1600 watt. Nah, 1600 watt ini bukan berarti dia mengambil daya 1600 watt. Akan tetapi maksimalnya itu 1600 watt. Tapi kalau kemarin saya coba pakai yang 1200 masih masih cukup lah, masih berjalan. Nah, di situ setelah saya pasang-pasang di sini hardware-nya, lanjut ke penyimpanan. Nah, penyimpanan ini tentunya ada beberapa jenis penyimpanan atau kalau kita sering bilang yaitu ada hard disk-nya. Nah, hard disk itu ternyata kan kalau sekarang itu ada beraneka ragam. Ada yang hard disk IDE, kemudian ada hard disk SATA, kemudian ada hard disk penyimpanan NVMe. Nah, di sini tergantung dengan kebutuhan kita. Nah, kebetulan juga di kampus ini ada dua-duanya. Nah, ketika saya tanya-tanya, cari referensi, antara harddisk NVMe dengan harddisk SATA itu jauh kecepatannya lebih tinggi NVMe. Diibaratkan ketika kita eh, copy file dari harddisk atau dari CD dibanding dengan ngopi file bentuknya dari sini bisa nyampe yang kalau kita umpamakan itu harusnya 1 jam gitu. Nah, dengan ini bisa nyampe 20 menit ngopinya. Jadi kan dibutuhkan penyimpanan yang besar juga di sininya. Penyimpanannya itu. Kemudian sudah dirakit tadi. Jadi kita yang pertama motherboardnya, kemudian tadi prosesornya. Ini prosesornya. Setelah itu setelah prosesor dipasang heatsinknya, pendinginnya. Nah, kemudian powernya. Kemudian setelah power tentunya hard disknya. Di situ RAM-nya. Nah, di RAM-nya itu gunanya untuk apa namanya memorinya. Nah, kenapa kita ngebuat seperti ini? Karena peruntukannya buat server. Jadi buat server itu buat diakses banyak orang. Sebenarnya untuk AI sendiri, khususnya LLM, bisa digunakan di komputer biasa. Akan tetapi kalau di komputer biasa diibaratkan sebagai ibaratnya kalau kita install software Microsoft 2020 kita install di Pentium 3 atau Core i3 bisa-bisa aja diinstal, cuma ngelag gitu, lambat dikliknya lama gitu. Sama halnya dengan LLM ini sebenarnya. Nanti mungkin saya demokan terkait dengan perbedaannya itu mana itu LLM. Jadi di sini saya mencoba merakit dari awal gitu, dari mulai belum punya sampai jadi fisiknya. Nah, setelah dikumpulkan semua eh, hardware-hardwarenya kurang lebih ini yang terpasang. Nah, ini dengan kondisi yang ada motherboardnya karena keterbatasan, jadi saya pakai yang nggak ada mereknya. Sebenarnya kalau kita nyari yang dual prosesor ini ada yang 4 juta, ada yang 5 juta gitu. Karena buat kepentingan uji coba dulu, saya pakai yang nggak ada mereknya. Kurang lebih kemarin saya beli itu 1,5, 1,5 juta. Di sini oprek pasang, kemudian selanjutnya, nah di sini kondisi yang sudah dirakit. Nah, sengaja ini warna-warna sebenarnya buat pemanis aja ini ya, biar kelihatan gamers gitu, biar menarik sebenarnya.
Tapi kalau di khusus untuk disimpan di server atau di tempat khusus, kita biasanya harusnya dipasang di casingnya itu casing 4U. Nah, harusnya untuk production itu dipasangnya kita pasang di casingnya seperti ini. Jadi besar, gini, besar. Nah, harusnya dipasang di komputer yang di casing yang seperti ini. Jadi nanti tinggal dipasang di rack servernya sendiri, disimpan di data center. Nah, saya pasang setelah berhasil, kemudian saya install karena kalau yang saya baca referensi untuk yang namanya AI biasanya menggunakan Linux. Kalau pakai Windows dan lain-lain, saya belum pernah karena efektifnya menggunakan Linux. Nah, di sini saya pasang install dengan Linux. Nah, di sini proses membuat servernya. Nah, setelah proses jadi, kemudian kita baru cari-cari mengenai apa namanya LLM-nya atau ChatGPT-nya kalau kita sering baca. Nah, ChatGPT ini sebenarnya kita ngebuat, nah ini referensi yang saya lakukan. Mungkin nanti saya kasihkan gitu di sini. Nah, ntar saya dari atas. Nah, untuk membuat sebuah chat GPT, seperti halnya chat GPT, kita dibutuhkan nah, kita membutuhkan sebuah model. Nah, model itu apa? Nah, model ini adalah diibaratkan sebagai otak komputer. Nah, otak komputer itu ada yang bersifat open source, jadi bebas gitu. Ada yang tertutup kayak ChatGPT sendiri. Nah, di dalam hal ini, Olama ini menyediakan beberapa model. Nah, kalau kita ketik di sini olama.com, kemudian kita masuk ke bagian websitenya. Di sini ada beberapa jenisnya. Kita langsung masuk ke download Olama. Di sini ada versinya, ada versi Mac, ada Linux dan Windows. Nah, di sini untuk yang Windows saya belum pernah nyoba. Nah, tapi kalau untuk yang Linux nanti saya praktekkan selanjutnya. Nah, berbicara dengan model, nah tentunya ketika kita akan mendownload modelnya, itu disuguhkan beberapa jenis. Ada Gemma, ada Queen, ada Depstral, ada DeepSeek R1, ada LL Lama, ada Queen, ada LL Lama 3, ada P4, banyak sebenarnya model-model yang bisa di-download. Nah, seperti yang kita ketahui, orang juga kan ada spesifikasinya tiap orang. Nah, kita kan berbicara terkait dengan kecerdasan buatan, bagian dari AI ini. Nah, kecerdasan buatan itu eh, terutama ini model yang tadi kalau saya perumpamakan ibarat otak komputer. Nah, tergantung siapa yang ngebuat. Tergantung ada spesifikasi masing-masing. Contoh di Gemma 3 di sini. Nah, di Gemma 3 ini modelnya itu dibuat oleh Gemma 3. Di sini ada keterangan-keterangannya. Gemma merupakan teknologi 3 model. Di sini cara menjalankan bagaimana. Yang jelas, tiap model ini ada spesifikasi masing-masing. Nah, ada spesifikasi masing-masing. Saya coba di sini hasil instalasi. Nah, di sini saya jelaskan. Nah, ini hasil dari penjelasan yang tadi. Kalau ini adalah ininya, coba saya jelaskan di dalam bahasa yang lebih dimengerti. Nah, untuk Gema sendiri itu dibuat oleh Google. Di sini bisa menggunakan satu GPU. Kemudian untuk Queen, ini dari Alibaba. Jadi tiap perusahaan-perusahaan itu ngebuat sebuah otaknya buat apa namanya buat bisa dipakai. Ini Queen ini dibuat dari Alibaba generasi terbaru menggunakan Queen. Kemudian di sini DeepSeek juga, DeepSeek model yang dibuat oleh DeepSeek yang kita bisa tambah-tambahkan. Kemudian ada LL Lama. Nah, model LL Lama ini dibuat oleh Facebook.
Nah, di sini merupakan jadi model ini bisa untuk menggambar, ini bisa untuk gambar dan bisa untuk teks. Kemudian di sini ada Pi. Ini dari Microsoft. Jadi tiap perusahaan besar itu membuat sebuah model-model yang bisa kita pergunakan. Nah, tentunya model-model ini mempunyai spesifikasi masing-masing. Nah, contoh untuk kita sebagai butuhnya terkait gambar, ini bisa pakai model Lava, Llama 4, dan Gemma 3 gitu. Kemudian untuk gambar contohnya logika kompleks kita bisa pakai Queen, DeepSeek, P1, Llama. Kemudian untuk pakai kita butuhnya terkait dengan programmer suka bikin coding, buatkan sebuah coding apa saja berarti kita harus pakai yang khusus coding. Nah, yang tadi saya bilang, jadi tiap model itu mempunyai keahlian masing-masing. Sama halnya dengan manusia, ada yang ahli musik, ada yang ahli menggambar, ada yang ahli berbicara, begitupun dengan model yang ada di Olama. Sini tergantung apa namanya tergantung deskripsi yang di sini. Nah, di sini model-modelnya banyak. Nah, tentunya ketika klik kita coba masih bingung. Nah, masih bingung ternyata ketika saya mau pakai khusus kode contohnya coding coba. Nah, berarti DevStar ini khusus untuk coding. Kemudian ada lagi. Kemudian Dolphin berarti dia bisa ngoding, bisa ngitung, bisa apa. Jadi kita tinggal baca ininya keterangannya. Ini spesifikasinya di mana tergantung kebutuhan kita nantinya. Apakah kita lebih kepada buat surat atau bukan buat narasi tergantung dengan spesifikasinya. Nah, di samping itu di sini ada keterangan-keterangan lagi. Nah, paling atas ini di sini adalah yang paling banyak di download. Ini sampai 5 M gitu, nggak tahu nih 5 miliar atau berapa nih. Kemudian ini terakhir diupdate untuk model si Gema ini terakhir diupdate 1 bulan yang lalu. Nah, ketika klik di sini model, nah di sini ada beragam lagi modelnya. Ada Gema 27B, ada Gema 312B, ada Gema 34B, ada 1B dan yang terakhir. Nah, 1B ini diibaratkan kalau nggak salah billion. Jadi otak si Gema ini itu terdiri dari pengetahuan kalau kita perumpamakan kamus gitu, dia udah mempunyai beberapa pembendaharaan kata 1 billion. Kemudian makin besar billionnya berarti dia makin pintar. Diibaratkan anak SD gitu dia baru baca, kemudian anak SMP dia sudah bisa baca, udah mempelajari matematika, kemudian ini 12B berarti dia anak kuliahan lah, dia udah banyak pengetahuannya terkait dengan eh, ininya. Kemudian 27B bisa jadi ini udah jadi profesor lah pengetahuannya. Nah, sama seperti itu. Jadi di sini tuh semakin banyak pengetahuannya, semakin tinggi kapasitasnya. Contoh ini Gamma 27B, dia kan mempunyai 27 billion token kalau bahasa teknisnya. Tapi kalau tadi saya simulasikan ibaratnya dia mempunyai 27 ribu 27 billion pengetahuan. Kemudian tentunya kapasitasnya juga besar. Nah, di sini ada 17 gigabyte. Berarti ini yang baru 12B, berarti baru punya 8 gigabyte. Kemudian Gemma 3 ada 3,3. Jadi semakin kecil ininya, pengetahuannya, billionnya, semakin kecil pula size-nya. Semakin besar pengetahuannya, nah semakin besar pula kapasitasnya. Nah, saya contohkan yang Gemma di sini. Di sini teksturnya bisa baca 3 model. Nah, di sini ada perbandingannya untuk chatbot, ada untuk DeepSeek 617B, kemudian ada Gemma ini ada perbandingan nanti tinggal dibaca-bacanya terkait dengan kebutuhan kita mau seperti apa. Nah, kemudian ada model yang buatan Indonesia. Cari itu, saya lupa lagi apa namanya tadi ya. Tar, Solid Sahabat, Sahabat kalau nggak Sahabat. Nah, ini nih. Nah, ini adalah buatan Indonesia. Nah, buatan Indonesia itu kenapa dia bisa ngebuat?
Nah, tentunya sahabat AI ini kalau kita lihat ini siapa yang ngebuatnya? Ternyata di sini Gojek, kemudian bekerja sama dengan mana, kemudian dibuatlah model. Nah, modelnya tentunya di sini ada spesifikasinya. Model buatan si apa namanya sahabat AI ini bisanya apa aja? Oh, ternyata dalam pemanfaatannya, dalam pembuatannya yang model dibuat namanya sahabat AI ini itu bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Jadi lebih spesifik. Jadi diibaratkan ketika kita ngomong nanya ke si ChatGPT itu, kalau kita pakai model bahasa apa namanya bahasa yang sahabat AI bisa dimengerti gitu. Siapa kamu? Bisa jadi kalau pakai model yang lava tadi nggak ngerti siapa kamu. Nah, tapi kalau pakai yang ini itu karena di sininya udah di training lagi sama perusahaan besar itu bisa lebih mengerti bahasa-bahasa yang umum digunakan di Indonesia. Ya, tadi kalau kita lihat spesifikasinya di sini udah diperdalam lagi bahasa-bahasanya. Nah, tentunya si ini juga nggak tiba-tiba ngebuat dari awal. Nah, kalau kita baca deskripsi, dia itu ngambil dari model yang Gemma 2. Gemma 2 dia dia modifikasi, kemudian ditambah-tambahkan agar lebih lengkap pembendaharaan katanya, jadilah sebuah model yang khusus Indonesia. Jadi yang tadi saya bilang, model-model ini bersifat open source, jadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ternyata ketika kita coba modelnya ada yang kurang gitu. Ada coba buatkan sebuah narasi terkait dengan ini. Ada yang bisa ngerti bahasanya, ada yang nggak ngerti tergantung tadi pemahaman. Nah, untuk yang Indonesia, kalau saya sarankan nanti kita pakai yang ini. Nah, kalau di lapangan nanti butuh lagi terkait kata-kata baru ya kita tinggal training lagi. Itu masih jauh untuk pembahasannya. Jadi untuk di tahap ini itu terkait dengan pemahaman apa itu model, kemudian apa itu billion, apa itu jadi biar kita ngebuatnya nggak asal download semuanya gitu. Jadi dibaca dulu deskripsinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi model-model ini bisa dikembangkan. Tadi yang solid itu ini dikembangkan dari Gemma ini dimodifikasi lagi. Nah, kemudian untuk cara installnya seperti apa? Nah, untuk cara installnya kita tinggal lihat di sininya. Di sini sebenarnya ada dokumentasi-dokumentasinya. Nah, dokumentasinya itu kalau kita lihat bawah di sini. Nah, untuk yang Mac itu di sini ada tutorialnya, tapi untuk yang Linux itu cukup kita ketikkan olama curl di sini tinggal curl min fs ya. Kalau gampangnya tinggal copy aja di sini. Bentar saya lihatkan contoh saya demokan untuk cara installnya. Bentar, sini. Nah, untuk cara installnya terkait tadi model tergantung saya ulang tergantung kita butuhnya yang mana. Saya biar lebih mengena kita coba yang demonya. Nah, di sini kalau kita lihat tampilan ini exit. Nah, cara masuk ke sini itu apa namanya tinggal ini ada saya ngeremote server yang tadi diinstal. Ini Olama. Nah, kita lihat panduannya tadi. Nah, untuk install tinggal copy. Nah, tinggal cukup seperti ini. Enter. Nah, masukkan passwordnya.
Nah, ini karena saya udah install, saya cancel. Jadi kita tinggal masukkan ini, nanti tinggal tunggu sampai beres. Nah, setelah itu untuk menjalankannya, tadi kalau kita lihat di modelnya itu, modelnya tinggal, contohnya kita butuh sebuah model yang ini, saya coba share lagi. Nah, kita butuh model yang Gema. Nah, kita tinggal klik di sini Gemanya, kemudian klik ininya. Nah, klik olamaran, tinggal di kopas ke yang tadi, gitu, ke yang, nah, nah tinggal olamaran Gema 3. Ini sebentar. Nah, di sini ntar sip. Tapi saya demokan lagi langsung, mungkin langsung ke paparannya aja dulu. Ada sini. Nah, di sini untuk cara instalasi. Nah, di sini untuk cara instalasi itu kita tinggal download tadi Core, install lama, kemudian nanti ada ininya notifikasinya. Nah, setelah beres, nah kita download di sini, kemudian masuk ke Olama Serve. Olama Serve itu untuk menjalankan si modelnya itu. Nah, setelah muncul di sini berarti ini siap digunakan. Nah, setelah kita menginstal garis besarnya, si olamanya yang tadi, kemudian kita butuh modelnya. Nah, modelnya itu, nah kita cek di sini, ini konfigurasinya, kemudian ini sebenarnya ini dokumentasi projectnya. Nah, di sini, nah sekarang kita butuh untuk downloadnya. Tadi di sini, di sini, lama, kemudian download. Jadi caranya ini kita tinggal sudah masuk download Olama, kemudian di sini ketikkan Olama Olama run, pilih model yang dipakai. Nah ini, nah ini kalau kita pilihnya yang atas berarti otomatis ngambil yang last, yang terakhir. Nah kalau kita butuhnya yang karena kapasitas harddisknya, kapasitas GPU-nya besar, kita tinggal copy aja ininya. Gema 327B, tinggal klik di sini. Nah, tinggal ketik lamaran modelnya. Nah, seperti ini. Ini tinggal di enter. Nah, di enter, kemudian eh, otomatis nanti nge-download. Nge-download. Nah, setelah itu, nah ini saya coba contoh olamaran DeepSeek Code Coder V2 Lite. Nah, terus, nah itu. Nah, berarti saya ngambil yang DeepSeek Code. Nah, berarti saya ngambil yang di sini. Kalau kita lihat, ini, nah ini saya klik ininya. Kemudian kalau kita lihat tadi di contoh, ini yang kode V2. Ngambil yang, nah tadi DeepSeek itu ada banyak sebenarnya model-modelnya. Nah ini saya ngambil ini karena kebutuhan buat di kantor di sini untuk ngoding. Nah saya ngambil yang model ini. Nah setelah baca-baca ternyata ini selevel untuk bisa di-compare dengan GPT-4. Nah ini ngambil yang kalau lihat di contoh itu
di yang V2 terakhir, ngambil yang lat berarti yang ngambil yang ini, otomatis 9 giga. Nah, kemudian saya coba install di sini lamaran. Nah, setelah di run, kemudian kita coba nanti muncul apakah Anda bisa bahasa Sunda, contohnya ini sepertinya. Jadi langsung. Nah, kalau untuk pakai model ini, dia langsung saya adalah sebuah program. Dia nggak ngerti tadi yang saya bilang. Jadi dia itu tergantung yang ngebuatnya karena si DeepSeek ini buatan tadi kalau nggak salah Alibaba, jadi nggak ngerti. Nah, seperti ini. Tapi kalau pakai yang model, nah tadi saya coba lagi download Olama, Run, Sailor 2, saya tanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Apakah kamu bisa bahasa Sunda? Langsung jawab di sininya. Nah, itu yang ngebedakan antar model. Jadi di sini eh, cukup jelas gitu antar modelnya. Ya ada yang basa-basi dulu saya adalah program komputer dan lain-lain. Nah, ada yang langsung mengerti. Makanya tadi yang dibuat oleh yang saya lupa lagi tadi yang buatan Indonesia lebih kepada bisa ngerti gitu, mengerti model-modelnya. Nah, di sini contoh-contohnya ini yang sudah di-download seperti ini. Olamalis contohnya di sini ada Queen, ada Mistral, ada kemudian Lama 3 ini yang sudah di-download. Seperti itu. Jadi terkait dengan contohnya. Nah, tentunya mungkin sambil saya coba lagi yang ininya. eh, Seperti itu. Jadi eh, sini sambil saya siapkan harusnya tadi udah jalan sebenarnya. Jadi ada kendala sedikit. Jadi mungkin sambil saya siapkan bisa dijawab eh, Pak Mas Yoga yang ada di chattingnya. Ada pertanyaan Yoga mungkin bisa dibacakan gitu sambil saya siapkan untuk demo Oke. yang benernya. Ya, oke. Tadi yang saya install Olama dengan LLM lama menggunakan Docker. Di sisi admin muncul LLM-nya, namun di sisi user tidak muncul. Sudah saya buatkan grup juga, namun tidak tetap bisa. Kasus kemarin, Pak. Oke, paling ntar nanti saya demokan sebentar. Itu berarti step selanjutnya. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Kalau yang ini tayangan ulang nanti bisa lihat di ITTS Podcast atau nanti di channelnya Prof. Ono ya. Itu aja sih. Lanjut, Pak. Silakan. Oke, saya lanjut yang ini. Nah, ini versi yang tadi yang udah kelihatan nggak, Bu? Nah, di sini ada web UI-nya. Kalau yang tadi ini versi yang di backend. Jadi ketika tadi tampilan yang hitam, nah ini tampilan yang di belakangnya. Tentunya untuk kita pakai di front end atau user biasa nggak mungkin disuruh ngetik ini apa. Nah, ada open source juga itu namanya Open Web UI. Nah, Open Web UI ini kurang lebih tampilannya sama seperti yang ada di ChatGPT. Nah, tentunya untuk installnya beda sendiri. Nah, ini tampilan untuk nah 3000. Nah, ini tampilan untuk front end, untuk di depan. Nah, kurang lebih ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini saya ngaksesnya bukan ChatGPT atau OpenAI, tapi 192.168.66.30.1.
titik 2 3000. Ini hanya bisa diakses di lokal. Nah, tadi ada beberapa model. Nah, model ini di sini yang udah di-download ada Lava, kemudian ada Llama, ada Gemma, ada Gemma 2B, ada DeepSeek dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa contoh dari eh, modelnya. Nah, model ini tampilan ini dari mana? Mungkin nanti ada sesi terpisah, mungkin webinar tersendiri di mana dari mulai rakit sampai jadi aplikasi yang bisa digunakan. Ini saya coba contohkan. Ini ada beberapa yang saya juga pakai di sini yang udah dibuat. Kita klik new, kemudian kita pilih model yang mana, Lava, kita bandingkan. Ini model yang dari Lava, kemudian kita gunakan yang Sailor, Sailor, kemudian kita gunakan model. Jadi ini contohnya apa apa yang Anda ketahui dengan kesehatan. Nah, karena saya milihnya 3 model dalam satu satu waktu, jadi ini kan untuk membandingkan sebenarnya kita butuhnya model yang mana. Nah, kalau yang di ChatGPT, saya bukakan ChatGPT-nya sini. Nah, di sini ada ChatGPT. Kalau sekarang kayaknya udah update. Nah, kalau yang premium di sini ada 2, ada 3, bisa milih. Nah, kalau yang gratis, ya kita tinggal pakai yang namanya juga gratis gitu. Terserah dia mau diarahin kemana. Nah, kalau yang premium, kalau nggak salah di sini ada bisa milih-milihnya. Nah, ini, nah, saya coba apa yang kamu ketahui dengan kesehatan. Saya enter. Nah, di sini ada proses. Oh, ininya belum dijalankan servernya. Oke. Jadi, nah ini ketika kita menanyakan, dia itu lagi berpikir, lagi mikir ke yang tadi. Nah, ini proses ini tergantung kita ngedownload. Kalau kita semakin besar model yang didownload, semakin lama didownloadnya. Beriringan dengan PGA yang dipakai. Jadi kalau kita downloadnya yang 10 giga, yang 8 giga, tentunya PGA-nya yang lebih gede lagi. Nah, kalau kecil ya kasusnya kayak gini nggak keluar-keluar. Nah, ini contoh-contoh yang bisa yang saya gunakan. Ini keluar, ini contoh yang berikut, buatkan sebuah form login, keluar gitu. Buatkan ini jadi langsung kepada karena ini tadi contohnya buat kebutuhan ngoding, ketika saya buatkan sebuah kode form, jadi yang keluarnya kode lagi yang bisa dieksekusi. Jadi nggak basa-basi lagi, apakah yang ada. Nah, gitu. Keuntungan bahasa ngebuat sendiri. Nah, di sini apakah bisa bahasa Jawa? Ya tentu dan lain-lain. Ini contoh-contohnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan instalasi sampai beres. Nah, terkait dengan pemahaman, oh, saya punya data beribu-ribu file gitu dalam bentuk PDF. Gimana caranya biar bisa ngebaca model itu, biar bisa ngebaca file kita tanpa kita ngejelasin lagi beberapa kali. Kadang kan kita malas gitu, ada file PDF beberapa halaman terkait peraturan, kemudian tata cara. Kemudian kalau kita mau nyari, Ctrl F dulu, ini terkait cara gimana. Nah, kemudian mungkin bapak-bapak terpikirkan gimana caranya biar saya cuma cari terkait dengan ini adanya di mana. Nah, si ini yang ngebaca. Nah, ini beriringan, maksudnya yang tadi saya umpamakan, kalau kita pakai modelnya yang kecil, kemudian contoh modelnya yang 8, yang 7 giga, contohnya yang ini. Nah, contoh kita download yang model yang 8 giga. Terus disuruh baca dokumen yang banyak. Nah, diibaratkan tadi anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Nah, ketika dikasih buku yang sama, bukunya tentang terkait peraturan, tentunya pemahamannya berbeda-beda. Bisa jadi ketika anak SD disuruh baca peraturan, paling ngejawabnya karena dia peraturan tentang pembuatan sistem aplikasi.
Paling jawabannya kalau dianya yang pakai 8 giga, peraturan itu adalah A, B, C, D, cuma 2 poin. Tapi kalau kita nanyanya peraturan ke anak SMA, tentunya lebih banyak kata-katanya. Karena pembendaharaan kata-katanya lebih banyak lagi. Jadi meskipun kita datanya banyak, itu harus modelnya juga yang lebih tinggi, lebih akurat lagi. Ini contohnya yang 133 GB, jadi lebih detail lagi. Seperti itu mungkin. Ini kayaknya ada kendala di servernya. Nah, untuk servernya sendiri sebenarnya kalau saya eh, demokan, ntar saya lihatkan servernya. Udah kelihatan belum nggak? Kelihatan nggak gambarnya nggak? Si belum ganti, Pak. Ntar, mana ya? Blank ya. Nanti saya coba biar kelihatan bentukan yang sudah dirakitnya. Eh, Bentar ini backgroundnya kayaknya. Paling saya login di Zoom yang lain, saya lihatkan untuk hardware-nya seperti apa. Nah, saya connect. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan pembuatan. Jadi pada dasarnya terkait dengan secara keseluruhan ini apa namanya dari mulai ngerakit kemudian sampai ngedownload sampai jadi itu sebenarnya cukup mudah. Mungkin nanti terkait dengan cara training datanya. Nah, kalau cara install dan lain-lain, mungkin nanti saya akan bahas di kesempatan lainnya. Jadi gimana cara install benar-benar, kemudian cara nge-training data, kemudian cara ngebuat tadi web UI-nya, cara digunakan mungkin terpisah. Jadi targetnya untuk webinar hari ini, jadi teman-teman bisa tahu wawasan terkait dengan Olama itu sendiri. Jadi Olama itu sendiri itu berkait intinya kecerdasan buatan yang spesialisasi di bidang ngomong lah gitu. Kalau 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 kita bicara ngomongan, tapi kan nanti yang namanya AI itu masih banyak. Belum lagi kita ngebaca apa namanya? Belum lagi kita nanti ngebaca gambar, terus ngedeteksi wajah dan lain sebagainya itu beda cerita modelnya. Jadi kalau untuk ngedeteksi gambar, terus ini ngedeteksi ini mobil, ini barang itu beda lagi, bukan spesialisasi daripada Olama. Ada model tersendiri, nama computer vision. Jadi Bapak Ibu itu bisa ketika moto, oh ini ada berapa orang. Kemudian kalau lihat di TV-TV kan banyak tuh bisa menghitung jumlah orang dalam dengan menggunakan kamera langsung ngedetek ada 1.000 orang tanpa menghitung. Nah, itu beda lagi model yang digunakan. Nah, kalau untuk yang Olama sendiri ini lebih kepada kita punya data, cuma ribuan data, disuruh disuruh dipahami sama si Olama ini, sama si model ini. Nah, kemudian si model ini disuruh baca buku yang kita punya. Nah, setelah itu kita tinggal tanya ke si orang ini, si model ini. Jadi seperti itu. Jadi pemahaman kita gitu terkait dengan chatting. Nah, terkait dengan tadi itu beda model yang dipakai. Seperti itu mungkin ada yang di untuk paparan saya mungkin seperti itu, Mas Yoga. Untuk selanjutnya lebih kepada tanya jawabnya. Oke, Terima kasih. sekarang saya akan bacakan beberapa pertanyaan nih, Pak, yang ada di kolom chat. Pertama itu ada dari Mas Vin. Benchmark antara DeepSeek model dengan Qwen AI lebih baik mana, Pak, untuk diinstal? Nah, sebenarnya balik lagi nanti kan saya juga kan belum baca semuanya terkait model-model yang di Olama. Nah, di sini nih nah kita buka lagi di sininya.
model. Nah, tinggal kita baca referensinya. Kita buka satu-satu. Nah, buka satu-satu dia itu lebih kepada mana? Ini berarti Gema mempunyai 128 kontak dan sebagainya. Kemudian dia bisa di sini, oh nggak ada penjelasan. Terus ini referensinya dari sini. Nah, ini lebih sebenarnya balik lagi. Nanti tinggal dipelajari karena saya belum coba beberapa model karena terkait dengan hardware-nya juga. Sebenarnya saya mau pingin coba yang lebih gede lagi. Cuma terkendala hardware, jadi pakai yang kecil-kecil seperti itu. Ada, nah kalau yang Indonesia tadi apa ya tadi saya lupa lagi. Apa enggak tadi yang Indonesia? Solair, Pak. Solair 2. Ya. Nah, bukan itu yang Asia yang buat dari yang Tokopedia itu tuh. Saya lupa lagi. Apa ya tadi? Sahabat. Oh, sahabat. Nah, sahabat. Nah, yang sahabat, sahabat AI agak ngelag. Nah, ini lebih dilihat. Nah, nanti ketika kita mau download, nah berarti ini udah di download 2906. Update terakhir sekian. Nah, si ini juga si sahabat AI juga dia ngambil dari core-nya Gema. Di sini dia jelaskan sahabat AI, kemudian dia itu dibuatnya sama ini, kemudian ternyata dia pakai yang Gema 2 core-nya. Dia ngambil yang Gema 2, kemudian di training pakai data bahasa bahasa Indonesia, kan bahasa Indonesia itu banyak tuh. Kalau kita lihat di kamus kan ada sampai tebal, mungkin lebih dimasukkan lagi termasuk bahasa gaul mungkin. Jadi ketika kita perbedaannya apa antara Gema 1, sahabat AI dan lain sebagainya. Jadi diibaratkan kalau kita pakai bahasa gaul, ngomongnya di chatting chat GPT-nya itu tuh, tolong ambilkan sebuah drum. Bisa jadi drumnya itu belum ada kata-kata drum gitu di di model lain. Tapi kalau yang di ini karena di sini udah dikasih keterangan tuh, di sini lebih banyak bahasa Indonesia, Java, Japanese, Sunda. Kemudian di sini lebih fokus lagi bahasa Indonesianya. Jadi kalau kadang kan di chat GPT kita kan bisa ngomong asal aja tuh karena dia udah banyak udah apa gitu udah banyak pembendaharaan kata-katanya. Jadi gunanya yang tadi saya bilang ini ibaratkan kita ngobrol. Kalau kita ngomong bahasa Indonesianya nggak baku, itu tidak baku, bisa jadi si modelnya itu nggak ngerti apa yang diomongin. Sama aja ketika kita ngobrol ke kita orang Jawa gitu, ngobrol bahasa Jawa ke orang Sunda yang nggak ngerti. Nah, kalau kalau ini berarti dia itu udah bisa mengerti semua bahasa gitu, semua bahasa Indonesia. Jadi bisa dipelajari seperti itu. Jadi udah apa? Nah, terkait dengan pengetahuannya. Nah, pengetahuannya nanti dari model ini kita suruh baca kepada dokumen yang kita punya. Jadi langsung jawab. Contohnya, tolong carikan, ambilkan. Nah, ambilkan, carikan dan lain-lain itu udah ada mungkin di model ini. Tapi bisa jadi ambilkan, carikan peraturan ini menimbang bisa jadi belum ada. Semoga Itu. untuk selama. Ada lagi yang ditanyakan terkait dengan ininya? Ini ada yang raise hand. Masih mau next boleh kalau mau Oke, chat. terima kasih Mas Aulia. Sesuai Baik. dengan judul Zoom kita ya, itu kan membuat server chat GPT di lokal ya. Kebayang sama saya itu kita bisa membuat server chat GPT itu di laptop lah gitu. Nah, saya pengen tahu juga ini berdasarkan pengalaman Mas Aulia pernah nggak bikin di laptop dengan spek yang minimal gitu? Seperti apa spek minimalnya gitu? Jadi kita kan sebenarnya gini, sesuai dengan modal-modal yang ada tadi kan. Jadi Ya. kadang-kadang kalau kita kerja, kita butuh lah assist dari model-model yang kita sebutkan tadi. Nah, dengan sendirinya memang dibutuhkan lah resource yang tinggi juga ya kayaknya. Mulai dari resource CPU-nya, RAM-nya, sama GPU ya. Karena itu nanti yang akan mengaktualisasikan dari request yang kita bikin ke server gitu.
Nah, kira-kira minimalnya seperti apa sih spek yang dibutuhkan sehingga kita bisa membuat satu mini server lah yang kebutuhannya untuk lokal aja gitu. Seperti itu. Demikian Mas Aulia, terima kasih. Baik, untuk server olah sendiri, kalau kita lihat di referensinya, nggak terlalu besar karena udah pernah saya coba di laptop, itu bisa-bisa aja yang penting ada PGA-nya. Nah, kalau saya lihat di ininya, di nah, ini ada referensinya. Oh, kalau kemarin saya coba di laptop sendiri itu yang penting ada PGA-nya. Biasanya komputer yang game itu tuh ada laptop yang ada GPU itu udah bisa digunakan. Kalau ngomongin kalau karena saya belum pernah coba di komputer Windows ya Pak installnya, jadi nggak kebayang. Tapi kalau kemarin saya coba di komputer yang diinstal Linux dengan RAM 2 giga gitu, bukan RAM 2 giga, RAM 4 giga, kemudian ada PGA-nya yang 2 giga itu bisa diinstal. Cuma nanti terkendala dengan modelnya. Nah, kalau mau diinstal di komputer atau laptop, berarti kita pilih model yang kecil, yang Oke, paling oke. bawah, gitu Pak. Ini kan di sini ada keterangan single GPU, berarti ini bisa dipakai diinstal di laptop. Tapi kalau kita yang installnya di laptop ngambil yang model ini, nanti ngeloadingnya lama, bisa jadi crash si komputernya, Ya, gitu. Gitu. Karena kan kalau kita lihat sebenarnya yang namanya AI itu kan di mesin absen tuh Pak. Itu kan di mesin absen kan kita ngabsen ngebaca gitu kan komputernya kecil. Bisa ngebaca wajah kita. Sebenarnya di situ juga udah disimpan model, cuma modelnya kecil, hanya bisa ngebaca gambar. Nah, kalau mau dipakai di komputer, usahakan ngambil model yang paling terkecil. Nantinya jangan ambil yang lebih gede. Seperti itu Pak. oke. Oke, Mas Aulia, terima kasih informasinya. Satu lagi terakhir ini, apakah model-modelnya ini bisa itu juga ya? Ada apa namanya semacam learn gitu. Ketika dia tuh nggak bisa menjawab, terus ada nggak menu untuk learn? Gitu. Kita masukin query tertentu yang nantinya bisa dijawab sama si ChatGPT-nya. Nah, untuk itu sebenarnya udah saya buatkan itu kan namanya berarti RAG Pak kalau bahasa teknisnya. Jadi si modelnya tadi kita pilih dulu modelnya, kemudian model itu ngebaca data-data yang sebenarnya ada dua tahap gitu Pak. Ada kita ngasih tahu si modelnya di update yang tadi dilakukan oleh Gojek, dia itu ngupdate modelnya. Itu mungkin memakan waktu banyak. Ada lagi tahapan yang kedua. Jadi si model suruh mempelajari dokumen-dokumen yang kita punya. Nah, tentunya ada teknisnya Pak terkait dengan itu. Jadi datanya itu dikonvert dulu ke bahasa yang bisa dibaca oleh si modelnya. Itu namanya RAG Pak. Sebenarnya udah ada Oke, nanti. Mungkin di kesempatan lain saya demokan dari awal sampai beres gitu. Cara ngetrainingnya, ngebaca data kan kebetulan saya selain ngajar di ITTS, saya juga seorang tenaga tenaga ahli di Kominfo Tangerang Selatan. Jadi ada tugas untuk ngebaca sebuah file-file yang ada sekarang gitu terkait peraturan wali kota, peraturan dan lain-lain, ingin dibuat sebuah jadi orang-orang itu nggak perlu nanya, nggak ketika butuh saya mau cari perwal terkait ini. Jadi nggak usah cari-cari, tinggal tanya aja ke ChatGPT yang sudah di training. Jadi nanti awalnya itu dia ngebaca dulu data yang kita nggak ada, langsung dijawab ini tidak ada gitu. Seperti itu Pak. oke, mantap, mantap. Sip, sip. Oke, sangat menarik ini. Oke, makasih ya, Mas Aulia. Informasinya nanti saya pelajari juga ini. Berarti ini udah lengkap ini. Kalau bisa di customize itu mantap banget. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Mas Yoga? Itu mungkin Prof. Ono mau menyampaikan yang laptopnya kebakar kemarin tuh habis install lama tuh. Oh, boleh silakan Prof. Wono, boleh on mic. Speknya apa Prof kemarin Prof yang sampai kebakar itu? Harus agak hati-hati mainan model-model kayak gini. Komputer saya kebakar satu soalnya. Waduh, Boleh diceritain Prof speknya terus nginstal apa Sore, kemarin? Kang Ono. Speknya apa ya? Pokoknya memori 4 nggak ada
ini komputernya nggak pakai VGA, jadi pakai built-in aja VGA yang biasa, nggak ada card-card itu nggak ada gitu. Langsung kebakar sih. Cuman si Naya yang lagi magang di Diskominfo Tangsel, dia masang di laptopnya dia juga berhasil jalan. Nggak tahu diapain sama dia. Mungkin ada GPU-nya di dalam laptopnya. Saya kan ini di komputer biasa, saya bukan di laptop lagi. Ya, Prof, Kebakar. di laptopnya beliau ada discrete GPU-nya, ada GPU eksternal. Apa laptop saya nggak ada? Iya sih. Belum Ya, ada Pak. yang ngasih ini infak sedekah. Kalau kemarin saya cek punya Naya itu Pak kan komputer game. Jadi intinya kalau orang yang udah pakai khusus game itu pasti bisa Pak. Oh, pantesan. Kita kebaca karena kan yang namanya Olama ini kan lebih fokus kepada grafisnya. Jadi Iya, kalau ada grafisnya otomatis ngebaca CPU, CPU-nya tinggi langsung yang Bapak tadi mungkin tadi langsung mati gitu Pak. iya. Oh, Naya tuh ada GPU-nya. Oke, pantes. Ya udah, Nah, kejawab. gitu. Itu Nah, ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan lagi tuh di chat tuh. Oke, saya lanjut lagi ya. Untuk bentar, ada pertanyaan dari Pak Seto Kuncoro. Pak Aulia izin tanya untuk eksperimen awal yang Bapak lakukan ini untuk perakit PC server yang bisa untuk menjalankan model AI ini total habis berapa rupiah? kalau untuk yang saya buat server yang ini sebenarnya kan peruntukannya buat server kalau dipergunakan untuk instansi cukup sebenarnya. Kalau di total-total gitu, kalau tadi kan saya ngambil dari yang udah ada, nah itu eh, 25-an, 23 lah. 20-an. Kalau untuk spek dinas cukup. Tapi kalau untuk lain cerita, kalau servernya itu diakses untuk beribu-ribu orang, itu beda cerita gitu. Tapi kalau untuk menghandle satu instansi atau beberapa instansi masih cukup karena ini benar-benar server yang dipindahkan gitu kalau kasarnya. Jadi prosesornya server, kemudian RAM-nya juga RAM banyak slotnya seperti itu. Tapi kalau mau beli yang build up sebenarnya eh, bisa di searching lah, bisa mahal itu, lumayan. Jadi kalau kita patokannya beli ngerakit 25, bisa jadi yang build up itu dengan spesifikasi yang sama itu nggak nyampe, bisa jadi lebih, bisa jadi nyampe 100 juta atau lain sebagainya. Karena sebelumnya saya udah searching-searching juga terkait dengan ini, seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kita masih panjang, masih ada sampai setengah empat. Selanjutnya ada pertanyaan terkait spesifikasi minimal dari Pak Lukman dan Pak Denis, kurang lebih sama pertanyaannya. Untuk UA server chat GPT itu harus menggunakan wajib GPU, terus minimal menggunakan berapa GB VGA card-nya. Dan kalau dari Pak Denis, minimum requirement-nya seperti apa? Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Terkait dengan GPU. minimum gitu tadi intinya kalau komputernya udah ada VGA-nya bisa diinstal sebenarnya. Nanti hati-hati aja tadi ketika kita nge-training modelnya itu yang bikin ngehang, bahkan yang tadi Prof. Ono bilang bisa jadi ngehang rusak gitu. Jadi ketika mau coba sebenarnya bisa-bisa aja diinstal. Nah, ketika install langsung jangan langsung ngambil yang gede, yang paling kecil aja itunya. Itu di laptop bisa diinstal intinya. Oke, selanjutnya ada informasi juga kalau misalkan dari Pak Igede Budiarta, kalau teman-teman mau nyoba di PC atau laptop dengan Windows, bisa pakai namanya LM Studio. Spek PC atau laptopnya minimal 2 core, terus RAM-nya 16 GB, karena Imax model biasanya pakai RAM 8 GB. VGA minimal VRAM-nya 4 GB. Semakin bagus spek atau PC laptop semakin bagus. Semakin cepat respon AI-nya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi. Apakah
bisa menggunakan eksternal eksternal GPU. Mungkin maksudnya di misalkan punya laptop yang integrated yang GPU-nya cuma satu, terus dipasangin eksternal GPU, apakah bisa kira-kira Pak? Kalau yang PC, nah kalau yang PC atau laptop gimana? Laptop. Kayaknya Oh, laptop. saya belum pernah coba. Intinya kalau udah kebaca, jadi si eksternal GPU-nya kebaca di laptop itu pasti bisa. Kalau intinya masuk itu udah kebaca drivernya di apa namanya di komputernya. Kalau udah kebaca, itu udah bisa digunakan seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Pak Wicaksono Prabowo. Bagaimana kalau menggunakan produk Apple sebagai server Olama? Apakah bisa? Untuk Yang eh, untuk akses saya kurang karena belum saya coba di situ ya Pak. Jadi nggak ada bayangan gitu Pak. Karena poinnya yaitu untuk menjalankan server Olama ini dibutuhkan yang namanya PGA kalau bahasa yang dulu itu, kalau yang sekarang disebutnya GPU. Nah, kalau di laptopnya itu kebaca PGA-nya otomatis itu bisa digunakan, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya karena ini itu berkaitan dengan PGA atau GPU, apa namanya, berkaitan yang bekerja itu bukan prosesor, lebih kepada GPU. Jadi ketika punya teman-teman baik laptop maupun komputer PC, ketika ada GPU-nya, tadi mungkin ada standar minimal dan lain sebagainya, itu berarti bisa digunakan. Tapi kalau install olamanya sendiri, itu bisa diinstal sebenarnya di apa namanya di laptop sendiri untuk install olamanya. Tapi nanti untuk menjalankan si modelnya itu mungkin yang jadi PR-nya. Jadi untuk menjalankan si olamanya sendiri itu ngebaca PGA-nya karena lumayan cukup tinggi itunya. Apa namanya ngebacanya. Jadi bukan ngebaca prosesor. Kalau dulu kan kalau kita lihat di Task Manager itu kan ada tinggi proses tinggi paling tinggi di atas tuh memakan CPU. Nah, kalau ini itu ngebaca di PGA-nya gitu Mas Yoga. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Indra Faisal. Untuk menjalankan self-host LLM, lebih bagus nyari GPU yang punya komputasi yang lebih kuat atau VRAM yang besar? Terus apakah Olama masih ketergantungan dengan GPU Nvidia atau bisa pakai merek lain? Nah, kalau itu karena ya balik lagi karena saya kemarin cobanya RTX 3060, kemudian itu RAM-nya eh, kan RAM-nya ya, itunya kapasitasnya 12 GB. Apa tadi Mas Yoga? Saya lupa lagi. Jadi 12 GB intinya eh, ketika kita pakai model yang besar, otomatis itu dibutuhkan PGA yang besar. Seperti itu sebenarnya. Tadi kan udah saya jelaskan ada beberapa model dari mulai 6 giga, ada yang 800 mega. Nah, kita coba dulu kalau untuk uji coba di laptop atau di lain, jangan langsung ngambil. Gitu, ngambil yang paling terkecilnya dulu. Yang pertama tahapannya install dulu olamanya, olama di laptop atau di komputer. Setelah berhasil, pasti berhasil kayaknya. Setelah berhasil kita ngambil model yang paling kecil. Di situ baru nanti kalau patokannya ketika kita chatting gitu, responnya cepat atau lambat. Patokan paling sederhana seperti itu. Kalau di chatting kita download yang 500 mega, ternyata pas di chatting buatkan sebuah langsung keluar responnya. Berarti itu masih kuat. Coba lagi pakai yang model yang agak tinggian. Itu yang saya lakukan. Jadi saya belum ngukur gitu. Ini PGA saya RTX 3060 itu kuat di model yang mana sebenarnya kan ada di dokumentasi. Cuma kan yang namanya saya kan males baca-baca dokumentasi terkait baca dokumentasi, saya langsung aja dipraktekkan. Nah, di situ baru ketahuan oh ternyata PGA saya itu mampu di apa namanya di model yang
12 giga kemarin untuk yang RTX 3060. Tapi ketika saya coba download yang 40 giga itu kalau hitungan tokennya berapa ya? Saya lupa lagi karena biar memudahkan pemahaman. Jadi saya ngambil yang dilihat dari kapasitasnya. Ketika saya ngedownload yang 40 giga itu modelnya langsung diem ngeloading kurang lebih setengah jam baru ada respon. Seperti itu. Itu yang saya lakukan gitu. Karena baca-baca dokumentasi bahasa Inggris gitu. Kadang kalau udah ditranslate juga masih belum paham gitu, makanya langsung uji coba aja saya gitu sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari spesifikasi hardware itu apa namanya sudah jelas tertera bahwa ini kuat dengan model. Tapi kalau kita baca lagi di sini nih, kan sebenarnya kalau kita baca lagi, nah kalau yang single GPU kayak gimana? Nih contohnya model yang ini yang cukup gitu, seperti itu. Nah balik lagi kalau kita nginstal di laptop, kebutuhan ChatGPT di laptop menurut saya kurang efektif gitu. Karena paling pengetahuannya itu terbatas dibanding dengan yang udah jadi gitu. Contohnya yoga, saya mau coba install kalau cuma sekedar iseng-iseng ngebuat boleh-boleh aja bebas. Tapi kalau untuk kebutuhan dinas, contohnya buat lain-lain itu terbatas pengetahuannya karena paling kalau kita install di laptop paling mentok di 800 mega contohnya yang ini sedangkan tadi pengetahuannya ketika kita nanya ini ngejawabnya singkat-singkat gitu cuma dua baris sedangkan kita butuhnya lebih spesifik seperti itu. Ada Oke, lagi yoga. lanjut boleh. Ada lagi. Tadi yang untuk yang lama itu masih ketergantungan dengan Nvidia gitu itu udah terjawab belum? Nah, kalau ketergantungan enggaknya, kebetulan saya belum pernah pakai gitu. Nah, kalau kemarin yang saya pakai itu apa namanya, pakai Nvidia, belum pakai AMD. Kalau kemarin Propono sih bilang mau ada dari AMD, kita tinggal Amin. dicoba modelnya itu. Saya kurang karena belum dicoba gitu, jadi belum bisa menjawab ketergantungan enggaknya. Oke, selanjutnya ada mungkin ada informasi ini dari Mas Vin yang soal pertanyaan tadi yang di yang soal bisa dijalankan di Apple atau tidak. Izin menjawab, di Apple khususnya MacBook bisa menjalankan ulama karena prosesor M1 dan sejenisnya sudah include GPU dalam arsitekturnya. Ya, terus dari Mas Hamzah Surabaya, sharing aja teman-teman dengan spek 2 core, kerja 100%, cepat panas dan respon lambat. Jadi saya bisa ngebayangin sih kalau punya Perfono bisa kebakar. Nah, kalau seperti itu. Itu. Oke, kayaknya terbaru nih. Saya install Olama dengan LLM, lama menggunakan Docker. Di sisi admin muncul LLM-nya, namun di sisi user tidak muncul. Itu gimana? Kira-kira Pak? Itu kalau pakai yang, nah kalau temen pakai yang ini apa namanya? Pakai Open Web UI. Kemarin persis saya juga mengalami seperti itu. Makanya di sini saya dokumentasikan modelnya. Kalau di sisi user sebenarnya ada di sini nih, di setting. Itu mungkin di sini di setting, kemudian model, admin setting. Nah, di sini ada pilih user. Nah, kemudian di user masukkan grup, dimasukkan dulu grupnya. Di sini nih setting. Ini bentar, ini saya nggak kelihatan. Nah, di sini ada pilih model yang di setting. Mana ya? User. Aduh, mungkin saya lihat dulu dokumentasinya. Kalau pakai web UI itu ada di modelnya itu belum include sebenarnya. Saya lupa lagi, mungkin nanti saya cari lagi di dokumentasi ada, udah saya buat. Jadi kalau yang pakai web UI, ketika dia register, itu otomatis defaultnya itu nggak dapat model.
dapat model, kita harus setting-setting dulu di sininya. Di setting dulu, ini di sini kalau nggak salah, ya, di sini grup permissionnya itu, aduh, mungkin nanti di lain waktu Yoga, saya lupa lagi ada di sini sebenarnya dokumentasinya. Nanti saya buatkan. Oke, siap. Mungkin nanti dokumentasinya bisa di-share ya, Pak ya, kalau sudah jadi. Ya, nanti saya rapihkan dulu udah lengkap sebenarnya. Karena ini hasil saya searching dari awal, benar-benar dari awal. Kemudian kadang kan lupa caranya. Kemudian saya dokumentasikan. Nanti mungkin biar bisa dibaca dengan sama teman-teman. Nanti saya kasih keterangan-keterangan tahapan-tahapannya. Kalau yang tadi Bapak tanyakan, gimana caranya eh, si model itu bisa ngebaca dokumen. Sebenarnya udah ada ini. Sebenarnya aplikasinya udah jadi, dokumentasinya udah ada. Pertanyaan, kemudian ini pakai modelnya, ini pakai datanya yang dipakai, kemudian ini modelnya baru jawabannya. RAG Langseng sebenarnya udah ada semuanya. Cuma kan di awal ini sekedar intro lah, belum sampai beres. Oke. Ada lagi nih, Pak. Kita masih ada 10 menit lagi. Izin bertanya, apakah dari beberapa model ini dapat dielaborasikan dengan basic data dari instansi sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan. Terima kasih. Kalau terkait model diintegrasikan, yang tadi saya bilang, ini sangat sangat bisa diintegrasikan. Paling nanti kita pakai yang modelnya yang tadi dibuat yang Indonesia. Jadi biar bisa memahami. Nah, teknisnya gimana? Mungkin nanti di kesempatan lain diterangkan cara mengintegrasikannya. Kemudian cara mengkonvertnya ke dalam database-nya seperti apa? Mungkin nanti di kesempatan lain. Itu biar mudah. Jadi rencananya di tempat saya bekerja mau dikumpulkan terkait peraturan-peraturan terkait dengan apa itu dibuat dalam satu kesatuan. Jadi ketika ada pegawai butuh terkait apapun karena udah dimasukkan datanya tinggal pakai bahasa bebas itu. Di mana kenapa alasannya seperti itu, seperti halnya ChatGPT aja kan, kita kan bebas mau nanya apapun di ChatGPT, itu mau pakai bahasa apa kan langsung kebaca. Tapi nggak kebaca dokumen-dokumen yang sifatnya internal seperti itu, Oke, bisa diintegrasikan. baik. Tadi, oke. Dari Bapak John, mungkin ada pertanyaan juga nih. Pada seminar tanggal 5 Mei 2025 yang disampaikan oleh Pak Ono dengan judul tema transformasi digital pemerintah dari e-government menuju smart government berbasis komunitas. Kami mendapatkan link, kami coba install LLM Olama pada Proxmox dengan Docker berhasil. Tapi bagaimana untuk training modelnya? Nah, untuk training model sebenarnya agak apa namanya panjang gitu untuk diterangkan. Mungkin sedikit saya gambaran apa yang saya lakukan. Kurang lebih ini cara training dalam artian bukan training dalam segi modelnya. Yang tadi saya bilang itu untuk nge-training data itu bisa langsung di modelnya atau modelnya itu disuruh belajar. Jadi modelnya tetap modelnya yang itu, cuma disuruh belajar baca dokumen kita. Nah, nah kalau yang saya lakukan ini adalah si modelnya tetap gak diotak-atik, cuma disuruh ngebaca. Nah, di sini pertanyaannya apa? Kemudian ini ngambil nyari di dokumen. Jadi pertanyaannya itu nyari di dokumen. Nah, dokumennya itu tentunya udah dimasukkan ke database. Formatnya seperti apa? Formatnya itu bukan kayak database MySQL gitu. Isinya bukan tabel-tabel. Jadi data-data kita itu yang Word atau apa itu di convert gitu, bahasa sederhananya di convert ke dalam kata-kata atau teks yang hanya bisa dibaca oleh ChatGPT atau atau apalah. Nah, bentuknya itu eh, kalau nggak salah kalau dibuka itu bentuknya kayak angka-angka-angka, tapi bisa dibaca oleh si ChatGPT ini. Nah, setelah itu di
dibaca sama si LLM, kemudian dijawab lah. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Prof. Ono Iya, atau apa? tambahin. Saya tambahin ya. Silakan Eh, Prof. Ono. jangan dipindah-pindah gambarnya yang ini tetap yang ini aja ya. Jadi kira-kira kalau disederhanakan, jangan diganti. Gambarnya tetap dikeluarin. Gambar yang tadi tetap dikeluarin aja. Saya Siap. saya pakai Nah, gambar yang itu juga. Cuman ini pakai beda bahasa aja. Bisa di zoom in nggak biar bisa di zoom in biar lebih gedean. Di zoom aja bisa. bentar, Pak. Guys, ditengahin. Sok ya. Nah, jadi kira-kira eh ini jadi kalau kita bayangin ada dua database, ada dua model sebetulnya. Jadi bukan satu model. Kalau yang konvensional memang satu model, ya ulama dengan satu model aja. Kalau yang ini teknik yang dipakai sama Pak Aulia ini dia bikin dua database atau dua model ya. Model yang lama tetap dipakai, oke. Cuman model yang lama kan nggak pinter-pinter amat. Nah, kita pengen masukin dokumen-dokumen apa? Dokumen-dokumen apa sih namanya tadi? Dokumen-dokumen lokal ya, dokumen-dokumen punya instansi, punya organisasi. Nah, jadi caranya adalah kita masukin ke oh ini nggak gitu. Nah itu ya oke, bentar diam stop. Ini kan ada user input. User input teh masukin query ya. Misalnya saya mau cari peraturan wali kota tentang apa? Tentang sampah, tentang apa. Itu masuk pertanyaan tuh. Nah, waktu masuk pertanyaan nggak langsung dikirim ke Olama. Olama ada yang tulisan LLM generator teh Olama. Nggak langsung dikirim ke Olama sama Pak Aulia ini. Jadi Pak Aulia udah ngumpulin semua dokumen-dokumen PDF-nya itu ke dalam ini Chroma itu. Jadi Chroma itu database ya. Tapi vektor database artinya isinya angka-angka bukan kata-kata. Jadi nanti kata-kata dikonversi jadi angka. Di dalam LLM juga gitu sih sebenarnya dalamnya kata-kata dirubah jadi angka. Soalnya komputer lebih gampang ngolah angka. Nah sekarang jadi ceritanya gini. Kalau yang normal, user input langsung masuk ke LLM generator yang normal. Cuman jadi blow on dia kalau langsungin ke LLM generator. Nah, yang dilakukan sama Pauli adalah user itu dimasukin dulu ke database-nya yang Paulia buat di Chroma tadi. Nah, udah gitu dilihat sama database-nya. Ini kira-kira nanya soal apa aja sih? Nah, dibaca sama dari dokumen-dokumen yang sudah pernah diupload sebelumnya. Jadi nanti yang dikirim ke olamanya adalah prompt dari user plus kata-kata dari dokumen-dokumen tadi. Jadi promptnya jadi lebih gede sebetulnya dikirim gitu. Akibatnya si olamanya kelihatan jadi pinter. Padahal sih sebenarnya ada database sebelumnya yang kita masukin dokumen-dokumen tadi. Nah teknik ini namanya RAG, Retrieval Augmented Generation. Jadi kita menambahkan data sebelum dimasukin ke LLM, kira-kira gitu. Jadi kelihatannya pinter, sebenarnya kita yang pinter sih, kita masukin dokumen duluan. Gitu ceritanya. Ya, udah. Oke, lanjut, silakan. Oke, terima kasih Prof. Ono. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Dari Pak Zainul Mutakin. Izin tanya, kalau run banyak model yang notabene melebihi kapasitas memori GPU-nya, nanti seperti apa kaitannya sama performa atau kecepatan responnya ya Pak? Terima kasih. Maaf jika sebelumnya sudah ditanyakan. Boleh Pak jawab? Nah, kalau yang pernah saya lakukan, jadi kemarin itu awalnya saya pakai yang 8 giga. Kemudian untuk ngemonitornya itu sebenarnya ada monitor buat ngemonitor pemakaian. Sebenarnya udah saya dokumentasikan di sini. Jadi untuk ini kan dalam tahap apa namanya uji coba, kemudian ngelihat performanya. Nah, ketika si Olama itu yang paling awal dibaca itu disetting kepada CPU GPU-nya. Nah, ketika ini udah penuh, udah kepake otomatis ngebaca yang apa namanya prosesornya. Jadi urutannya itu. Nah, ketika prosesornya nggak cukup, ya otomatis yang tadi Pak Ono bilang bisa jadi ngeheng bahkan mati.
Seperti itu. Jadi yang paling pertama dibaca itu ketika ininya sudah tidak memenuhi, ngelemparnya langsung ngebaca prosesornya langsung tinggi. Jadi otomatis. Nah kalau yang nggak ada GPU-nya, nggak ada PGA-nya, itu otomatis ngebaca langsung prosesor. Nah makanya kemarin saya itu mau nyoba pakai yang dalam satu motherboard gitu, saya mau pasang dua GPU, dua PGA. Karena kemarin meminimalisir percobaan, jadi ternyata yang saya beli ini belum support dua PGA, dua PGA si motherboardnya. Tapi kalau yang saya baca-baca referensi lain, ini bisa support dua PGA. Jadi kita langsung pasang dua PGA-nya atau bahkan tiga gitu. Nanti otomatis lebih gede lagi daripada kita beli yang mahal gitu, karena jujur saja yang saya lakukan ini semuanya pakai yang baru-baru ini cuma motherboard ini benar-benar baru beli gitu. Paling kipas, nah RAM, kemudian PGA pun ini saya pakai yang secondan, PGA RTX 3060 12 GB. Kalau kemarin harganya 3 jutaan. Kalau awal-awal beli itu, kalau saya searching di atas 10-an. Itu kalau sekarang udah 3 jutaan, kalau 2,5 lah ada gitu. Saya pakai yang semuanya sekenan. Kenapa sekenan? Karena kan kalau beli baru menurut saya gitu kan, yang namanya teknologi gampang cepat naiknya. Nah sedangkan kebutuhan untuk pakai yang second juga gitu, untuk instansi, untuk percobaan, ya bisa-bisa aja sebenarnya kalau dananya terbatas. Tapi kalau lain cerita kalau dananya tidak terbatas, bisa pakai yang model yang tinggi gitu. Seperti itu. Jadi ngebaca dulu PGA, ketika PGA-nya udah 12, pas di monitor itu melebihi, masuk ke prosesor. Kurang lebih seperti itu, Mas Yoga. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Dan mungkin karena sudah panjang durasi kita, karena sesuai kesepakatan aja. Sepertinya kita harus akhiri untuk webinar kali ini. Dan